Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjelaskan ayat-ayat berikut ini? 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saudara, di dalam surat Petrus dan surat Timotius tadi yang baru saja saya bacakan, dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi saya ulangi, dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, kita menemukan sebuah fakta. Di dalam ayat itu berkata Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ayat lain yang ingin saya buka adalah Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang pertama, bagian ayat-ayat yang pertama dalam 2 Petrus dan 1 Timotius, kita mendapati fakta bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi dalam Amsal 16 ayat 4 dikatakan ada orang fasik yang dibuat Allah atau dijadikan Allah untuk hari malapetaka. Nah, beberapa ayat ini kelihatan saling berbenturan satu sama lain. Ayat-ayat ini saling bertabrakan satu sama lain. Satu bagian Alkitab menulis bahwa Allah berkehendak semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi bagian ayat lainnya menulis Allah telah menetapkan orang fasik untuk hari malapetaka. Bagaimana cara kita melihat hal ini? Bagaimana supaya tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab? Maka kita perlu menyelaraskan beberapa fakta. Faktanya adalah bahwa bila Allah berkehendak untuk menyelamatkan semua orang berdosa, maka tidak ada seorang pun yang binasa. Jadi saya berikan ini prinsip dasarnya ya, bukan fakta. Prinsip dasarnya seperti ini. Kalau memang Allah berkehendak untuk menyelamatkan semua orang berdosa, maka tidak ada seorang pun manusia yang binasa. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua orang akan diselamatkan. Artinya, kehendak Allah bagi manusia adalah keselamatan tidak bersifat universal. Jadi jangan percaya bahwa karena engkau sudah menjadi orang Kristen, maka otomatis engkau itu diselamatkan. Belum tentu. Engkau lahir sebagai orang Kristen, maka engkau berpikir bahwa engkau bisa diselamatkan. Jangan berpikir bahwa engkau sudah bertahun-tahun ada di dalam gereja, bahwa engkau bisa diselamatkan. Tidak terjadi secara otomatis. Begitu ya. Keselamatan ditawarkan Allah secara universal. Tetapi manfaat keselamatan itu
hanya dialami oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Sekali lagi saya mau katakan, Allah mengulurkan tangannya, menyediakan undangan keselamatan kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang akan mengalami keselamatan. Ada banyak orang yang mati karena dosanya. Jadi kita tidak boleh berdusta, memberikan kata-kata kesenangan di telinga orang bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak. Allah memberikan undangan keselamatan kepada semua orang. Itu sebabnya Injil diberitakan sebagai tanda undangan Allah. Injil diberitakan sebagai cara untuk melepaskan kasih karunia Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi keselamatan itu sangat bersifat khusus. Bukan karena agama, bukan karena perbuatan baik, bukan karena warisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beritahukan lagi prinsip ini, saya garis bawahi. Allah mengundang dan memberi perintah kepada setiap orang untuk datang kepada Kristus supaya mereka bisa diselamatkan. Tetapi ada keputusan Allah di sana mengenai orang-orang yang ditetapkan Allah akan diselamatkan Allah. Nah, kita tidak tahu siapa orang-orang yang diselamatkan itu. Begitu. Oleh sebab itu Injil diberitakan agar supaya panggilan Allah kepada orang-orang yang akan diselamatkan menjadi jelas. Jadi saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dan 1 Timotius 2 ayat 3-4 mengandung arti Allah sangat tidak suka untuk menghukum orang fasik. Pengertiannya, Allah tidak menikmati ketika dia harus membinasakan orang fasik. Tetapi dia tetap akan melampiaskan amarahnya terhadap mereka. Oleh karena tindakan itu akan menggenapi hal yang lebih baik, yaitu tujuan Allah tertentu untuk hal tersebut. Jadi saya mau katakan begini saudara, bila kita membaca Amsal 16 ayat 4, bahwa orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang fasik dan ada orang benar. Di mana golongan kita di sini? Jadi keinginan Allah adalah supaya semua orang datang kepadanya. Ini bersifat undangan. Undangan yang terbuka. Undangan kasih karunia Allah kepada setiap orang yang merindukan keselamatan dari Allah. Tetapi ada hal yang sudah disingkapkan oleh Alkitab. Ada orang fasik yang akan dibuat untuk hari malapetaka. Jadi ada penetapan Allah kepada orang fasik. Allah kita tidak bersifat pelin-pelan. Garis yang lurus sudah ditarik oleh Alkitab. Jadi ada orang-orang yang memang dijadikan untuk mengalami malapetaka karena mereka hidupnya fasik. Begitu. Orang fasik itu adalah orang yang melawan semua kehendak Allah. Orang yang melawan semua kebenaran Allah. Orang-orang yang tidak mau menerima prinsip-prinsip Allah. Jadi apa? Memang orang fasik itu ada. Memang hari
malapetaka itu ada. Dan Allah memberikan undangan supaya orang-orang fasik itu yang berjalan mendatangi hari malapetaka itu, mereka bisa berbalik untuk datang kepada Allah. Tapi tidak ada keselamatan yang bersifat universal. Keselamatan Allah melalui jalur tertentu. Tidak ada keselamatan yang diberitahukan dengan berbagai macam cara. Tapi keselamatan hanya datang dengan cara tertentu. Cara yang ditetapkan Allah adalah orang bisa diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Dengan percaya kepada korban pekerjaan Yesus di kayu salib. Jadi tidak ada yang bersifat universal, selalu bersifat khusus. Yesus sendiri katakan tidak ada jalan yang lebar, tapi adanya jalan yang sempit. Jadi pilihan harus dibuat. Tidak ada keselamatan yang diturunkan dari nenek moyangmu. Tidak ada keselamatan yang terjadi oleh karena engkau beragama Kristen. Tidak ada keselamatan oleh karena engkau tinggal di negara Kristen. Tidak ada keselamatan karena engkau bersekolah di sekolah Kristen. Keselamatan itu adalah keselamatan yang terjadi secara khusus. Allah tidak mau ada orang yang binasa. Allah memberikan undangan, dan undangan itu akan terus diberikan Allah setiap hari. Undangan itu akan terus diberikan Allah. Tetapi ada fakta lain, bahwa ada orang-orang fasik yang akan mati karena dosanya. Dan kita harus jujur mengatakan itu. Tidak semua orang Kristen yang mati itu kita katakan bahwa mereka akan pergi ke surga. Tidak bisa seperti itu. Tergantung bagaimana dia selama hidupnya di muka bumi. Apakah dia menanggapi undangan Allah untuk keselamatan. Dan penting bagi kita, saudara, saya mau katakan di sini, apakah engkau memiliki pengalaman pribadi menerima undangan Kristus dalam hidupmu? Saya mau beritahu ini, bahwa keselamatan itu harus jelas di dalam hidupmu. Bukan karena engkau secara otomatis masuk gereja, lalu engkau pikir bahwa engkau sudah diselamatkan. Bukan karena engkau sudah dibaptis, lalu engkau berpikir engkau sudah diselamatkan. Undangan keselamatan dibuka oleh Allah, tetapi respon pribadi itu dituntut Allah dari setiap orang. Kapan engkau diselamatkan oleh Allah? Ingat hal ini. Engkau harus punya sebuah ciri yang khusus. Engkau harus mengetahui dengan pasti kapan saat engkau diselamatkan oleh Allah. Menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Jadi tidak penting, saudara, engkau menunjukkan tentang siapa engkau sebagai orang Kristen. Yang penting adalah bagaimana pemahamanmu terhadap undangan keselamatan yang telah ditawarkan oleh Allah. Orang yang menerima undangan keselamatan itu adalah orang yang merespon kepada undangan keselamatan Allah. Dan Alkitab katakan bahwa mereka disebut sebagai orang benar, dijauhkan dari malapetaka, dan mereka tidak disebut sebagai orang fasik. Siapakah orang itu? Apakah Anda orang itu? Saya ingin Anda memeriksanya di dalam hidup Anda. Bagaimana kondisi kerohanianmu? Apakah engkau pernah mempunyai pengalaman pribadi diselamatkan oleh Tuhan, atau engkau tidak tahu apakah engkau sudah diselamatkan atau belum? Atau engkau tidak punya keyakinan apakah engkau sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan Allah atau belum? Masih ada kesempatan yang banyak bagimu. Jangan berjalan secara universal di dalam hidup ini karena berpikir, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya sudah lama melayani Tuhan, saya sudah lama
menunjukkan hidup saya sebagai orang Kristen, saya lahir dari keturunan Kristen, makanya saya sudah diselamatkan. Tunggu dulu saudara, ingat, harus ada pengalaman pribadi yang engkau alami, di mana engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Undangan itu terbuka, masuklah di dalam kumpulan orang benar dan bukan di dalam kumpulan orang fasik. Ada dua kelompok orang benar dan orang fasik. Dan Allah menetapkan bahwa ada hari, ada saat di mana orang fasik akan menerima malapetaka dari Allah. Dan itu sudah jelas bahwa penghukuman terjadi bagi mereka yang tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.